Tidak percaya diri adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Tidak jarang orang gagal dalam sebuah pencapaian bukan karena dia tidak kompeten di bidangnya, namun karena kurangnya rasa percaya diri dalam dirinya. Ternyata, krisis percaya diri sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental kita. Pada video kali ini, kamu akan belajar berbagai kebiasaan kita yang dapat merusak rasa percaya diri. Semoga setelah mendengarkan video ini, kamu dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Percaya diri itu seperti kunci dalam hidup yang bikin kita jadi lebih enjoy. Bayangin, kamu lagi di tengah kerumunan orang dan kamu cuma ngangguk-ngangguk sambil senyum-senyum. Itu namanya percaya diri. Pertama, percaya diri bukan cuma soal tampang atau gaya. Yang penting itu apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Jangan mikir terlalu banyak tentang apa yang orang lain pikir tentangmu. Sebenarnya, percaya diri itu kayak bikin kopi. Banyak orang bilang enaknya kopi itu subjektif. Nah, sama kayak percaya diri. Setiap orang punya cara sendiri untuk jadi percaya diri. Cuma kamu yang tahu gimana caranya, biar kamu nyaman sama dirimu sendiri. Coba deh lihat hal-hal yang kamu udah bisa. Mungkin kamu jago masak, bisa main musik, atau jadi ahli dalam bidang-bidang tertentu. Fokus saja pada kelebihanmu, dan kamu bakal ngerasa lebih oke. Rasa tidak percaya diri dengan penampilanmu sendiri, atau kemampuanmu itu, yang harus kamu hilangkan dari dalam dirimu. Karena secara tidak sadar, bila kamu tetap berfokus dengan apa kata orang, dan kamu selalu memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, hal itu dapat perlahan-lahan merusak percaya dirimu. Kedua, terobsesi dengan kekurangan kecil pada diri sendiri. Setiap individu memiliki kekurangan, dan seringkali kekurangan kecil yang terlihat sepele dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan diri. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain seringkali menjadi sumber utama penurunan kepercayaan diri. Melihat prestasi atau tampilan fisik orang lain dapat membuat seseorang merasa tidak mencukupi atau tidak sebanding. Meskipun kekurangan itu mungkin bersifat relatif kecil. Kekurangan kecil dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus kekhawatiran akan penilaian orang lain. Takut akan disorot atau dinilai negatif karena kelemahan tertentu dapat membentuk citra diri yang merugikan kepercayaan diri. Ketika kita mengharapkan kesempurnaan dalam segala hal, dapat menjadi bumerang bagi kepercayaan diri. Kekurangan kecil yang tidak sesuai dengan harapan diri sendiri sering menyebabkan perasaan kecewa dan meragukan kemampuan diri. Ketiga, selalu berbicara tentang kelemahan diri sendiri. Berbicara terus-menerus tentang kelemahan diri sendiri dapat merusak kepercayaan diri. Karena hal tersebut dapat memperkuat pikiran negatif dan menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Bahayanya, jika seseorang terus-menerus mengekspresikan dan fokus pada kekurangan atau kelemahan diri, hal ini dapat memperkuat pemikiran negatif yang seiring waktu, pemikiran ini bisa menjadi suatu keyakinan yang sulit untuk dirubah. Dengan berbicara terus-menerus tentang kelemahan diri, dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Hal ini bisa menghasilkan persepsi diri yang rendah dan meragukan kemampuan serta potensi yang sebenarnya dimiliki. Bila kamu terus-menerus melakukan itu, orang-orang di sekitarmu dapat memperhatikan dan merespon terhadap caramu berbicara tentang diri sendiri.
Jika kamu terus-menerus mengekspresikan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, orang lain juga mungkin mulai melihatmu dengan cara yang serupa. Keempat, selalu memuji orang lain. Meskipun memberikan pujian kepada orang lain secara umum dianggap sebagai sikap positif, terlalu sering dan berlebihan dalam memberikan pujian dapat merusak kepercayaan diri seseorang, terutama jika motivasinya tidak tulus. Namun secara tidak sadar, ketika kamu memuji orang lain, kamu sedang merendahkan dirimu sendiri. Pada dasarnya, ketika kamu memuji orang lain, berarti secara tidak langsung kamu mengakui bahwa orang lain lebih baik dari dirimu. Terkadang memuji orang lain perlu untuk membantu membangun orang. Tapi bila kamu terlalu sering melakukannya, secara tidak langsung kamu sedang mengecilkan dirimu sendiri. Luangkanlah waktu untuk menghargai bakat dan kemampuanmu sendiri. Sehingga secara mental, perlahan-lahan kamu akan percaya dengan kemampuan dirimu sendiri. Ingatlah, setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Daripada kamu sibuk memuji orang lain, lebih baik kamu mengasah kemampuanmu. Kelima, selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri. Selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri dapat menjadi beban yang berat, menghantui setiap langkah kita dalam hidup. Pemikiran negatif ini tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat memiliki dampak yang mendalam pada kepercayaan diri. Berpikir negatif seringkali muncul dalam bentuk pemikiran yang meragukan kemampuan dan nilai diri sendiri. Hal ini dapat mencakup pandangan diri yang tidak pantas, meragukan potensi, dan terus-menerus memfokuskan pada kekurangan. Pengalaman traumatis atau kegagalan masa lalu dapat menjadi pemicu berpikir negatif. Kegagalan yang tidak teratasi dapat menciptakan narasi negatif yang terus diulang dalam pikiran, sehingga merusak keyakinan diri. Berpikir negatif bisa menjadi penghalang utama dalam pengembangan diri. Seseorang mungkin enggan mengambil resiko atau mengejar peluang baru karena keyakinan bahwa mereka tidak akan berhasil. Hal ini sangat berbahaya untuk kepercayaan diri dan kesehatan mentalmu. Jadi berhati-hatilah dalam berpikir. Keenam, meminta maaf berlebihan. Meminta maaf adalah tindakan yang positif dan penting dalam menjaga hubungan interpersonal. Namun, jika seseorang terlalu sering atau berlebihan dalam meminta maaf, hal tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan diri. Terlalu sering meminta maaf dapat menciptakan kesan bahwa seseorang meragukan kemampuannya atau nilai dirinya. Hal ini bisa membuat orang lain dan bahkan diri sendiri merasa bahwa mereka tidak cukup mampu atau kompeten. Orang yang terlalu sering meminta maaf mungkin mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri karena terlalu fokus pada kesalahan atau perasaan bersalah. Ini bisa menjadi penghalang dalam mencoba hal baru atau mengambil resiko. Dengan terus-menerus meminta maaf, dapat membentuk pola perilaku di mana seseorang selalu menganggap dirinya bersalah atau tidak memadai. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan diri dan harga diri. Itulah beberapa kebiasaan yang secara tidak kamu sadari dapat merusak kepercayaan dirimu. Jika kamu sering melakukan itu, ada baiknya mulailah mengurangi kebiasaan itu dan mulai membangun kebiasaan yang lebih positif, sehingga kamu dapat menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.